melihat gadis cantik dia bilang ayu. Denny melihat gadis seksi dia bilang ayu. Rapi dan Denny bersama di dalam Raden Ayu. Rapi dan Denny berdua di Raden Ayu. Sebagai mahasiswa teladan, gue sekarang lagi janjian sama temen-temen cewek-cewek kampus gue. Gue bilang, ntar kan ada ujian marketing, pemasaran. Gue bilang gue punya kunci jawabannya. Ternyata zaman sekarang lebih gampang ngumpulin cewek atau temen-temen pakai kunci jawaban. Mereka pada mau datang. Sambil nunggu mereka datang, kita main gitar dulu. Ketahuan banget tuh jarang refreshing ke tempat karaoke. Sekarang tinggal nungguin temen-temen gue datang, ya. Pokoknya kalau dia datang, gue akan kasih kunci jawaban. Tapi tahu udah bener apa nggak kunci jawabannya. Kita lihat aja depan. Karena kalau bicara tentang marketing, gue ini sarjana marketing dari kampus UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Lawak yang ada titelnya gue. Hai Kak. Hai. Gimana? Tadi katanya mau kasih kita jawaban. Iya, apa kabar? Halo. Kamu silakan duduk sini, aku udah siapin tempat. Kamu duduk di sana, kamu duduk sini. Kamu manggil aku jangan kakak dong, kita kan satu angkatan. Kamu manggil aku. Muka tua-tuan mana sama kakek lo? Terus manggil apa dong? Kamu manggil apa aja boleh, apalagi kalau manggil aku saya. Nanti kan kita ujian mata kuliah tentang pemasaran, ya. Aku kasih tahu dulu. Kamu nggak usah nanyain kunci jawaban dulu. Kunci jawaban itu gampang. Yang penting kita belajar dulu. Nanti kalau nggak bisa, baru lihat kunci jawaban yang dari aku, ya. Sekarang aku mau kasih sedikit kuliah pendek buat kalian. Salah satu pakar pemasaran yang terkenal di dunia, namanya Philip Kotler. Beliau berpendapat bahwa produk yang bagus adalah produk yang memiliki kemasan, image produk, dan kualitas yang sesuai standar. Sekarang aku mau tanya sama kamu, apa pentingnya kemasan dalam sebuah produk? Biar menarik gitu Kak. Salah. Yang menarik emangnya tambang. Kamu tahu kan kemasan apa pentingnya dalam sebuah kemasan dalam sebuah produk? Apa? Bukan biar menarik, biar pentingnya kemasan itu biar nggak tumpah. Nah, coba kamu beli makanan nggak ada kemasan, blepeter kemana-mana. Coba kamu, aku tanya, arwah apa yang bisa dagang? Arwah juga. Arwah yang bisa dagang itu arwah pemasaran. Coba kamu aku tanya. Bisa. 1 tambah 1 berapa? 2. Salah. Kamu 1, aku 1 tambah 1 ya 1. Karena kamu sama aku melebur jadi 1. Ya, jadi gitu. Ntar ada temen aku nih, kamu kan belum pernah ketemu. Namanya Raffi. Dia itu beda jurusan sama kita. Tapi ntar dia pas ujian masuk ke kelas kita juga. Ya, ntar kamu aku kenalin. Tapi aku kasih tahu dulu nih, tampangnya emang keren. Jangan sekali-kali kegoda sama dia. Dia jurusan sastra mesin. Wah, ini teman-teman lu nih. Ini teman jurusan gue, Bi. Lu cantik-cantik banget. Ya, teman gue mana ada yang jelek, lo doang yang jelek teman gue. Ini bener temennya cantik-cantik.
Beda banget sama mukanya dia ya. Hai, aku Raffi. Claudia. Claudia, bagus kamu namanya. Cantik seperti mukanya. Aku Raffi. Iya. Cynthia. Oh iya, cantik. Bella. Siapa tuh namanya? Claudia. Claudia. Kamu? Cynthia. Cynthia. Kamu? Bella. Bella. Kenapa lo? Ada yang salah sama nama mereka? Orang nama yang dikasih emaknya kenapa? Pelangap-pelangap lo. Kok bisa pas begitu namanya ya? Kalau dipisahin sendiri-sendiri, emang nggak terlalu nge orang. Kamu Claudia, Cynthia, Bella. Kalau digabungin Claudia, Cynthia, Bella kan mantap. Lu sekalian ganti nama. Nama gue jadi siapa? Chico Jericho. Jadi gue ngumpulin temen-temen gue bilang mau belajar bersama. Oh, kamu belajar bersama. Iya. Emang kamu ujiannya kapan sih? Besok. Hah? Besok? Tenang aja, kamu kalau belajar sama aku pinter. Aku ini memang otaknya pinter banget, beneran. Aku mah sekolah gak pernah belajar, tiba-tiba nilai aku bagus. Iya. Ini nyontek mah. Ini gue orang pinter. Iya. Makanya banyak orang datang ke rumahnya minta jampe-jampe. Emang dukun? Bukan. Orang tuh orang pinter. Orang pinter tuh emang pinter pendidikannya, akademik gue pinter. Iya. Kamu emang besok ujian yang pertama apa sih? Marketing. Marketing. Oh, marketing. Tahu nggak lu marketing? Tahu, tukang jual-jual yang kayak apartemen itu kan marketing kan. Bisnis gitu ya. Bukan itu contohnya. Marketing itu luas. Kita bicara tentang iklan, kita bicara tentang produk. Tahu gue. Dia nih sastra mesin. Sastra mesin. Tentang sair-sair yang ada di mesin-mesin. Sastra mesin mana ada sastra mesin? Lu jurusan lu sastra mesin. Beda, gue mau jurusannya beda. Gue jurusannya itu ke Cawang, Sukabumi, Lebak Bulus. Itu jurusan gue. Ya udah, kamu udah diajarin apa aja sama Denny? Belum diajarin apa? Nah nih soal-soalnya pokoknya nanti kamu seperti yang aku bilang tadi ya, jangan terpaku sama kunci jawaban yang nanti akan aku kasih. Oke? Oke. Hei. Ini yang bantu-bantu di rumah aku. Emang orangnya agak aneh, Udin. Ada apa, Din? Halo semuanya, ngapain belajar? Belajar dong, mahasiswa. Pasti mau ujian kan? Iyalah. Hari gini mau ujian belajar salah. Kebalik, ujian dulu baru belajar. Jadi enak. Cuma dong. Percuma gimana? Biar kita nggak ada beban, nggak tertekan. Ini kita mau ujian, makanya kita ntar abis dari sini kita mau beli payung. Karena kan sedia payung sebelum ujian. Hujan! Aduh, teman-teman gue. Ada apa lo? Buat apa sih belajar? Ntar pinter juga kalau udah sarjana nganggur, ya kan? Kalian kan calon pengangguran. Ini pemikiran yang salah. Jangan pernah berpikir kita kuliah atau sekolah itu percuma ntar nganggur. Karena pada dasarnya pendidikan itu membentuk pola pikir. Ya. Di saat Anda berpendidikan, sekolah, maka jalan keluar yang Anda akan tempuh atau yang Anda pilih di saat Anda punya latar belakang pendidikan itu akan beda. Seorang anak lulusan SD, SMP, dan SMA dan sarjana, jika menghadapi satu masalah, jalan keluarnya beda-beda. Tapi ini selama syuting baru sekarang gue terpaku. Enggak, karena banyak yang bilang sama gue, lu percuma lu sekolah, kuliah tinggi-tinggi kalau lu ngelawak. Pendidikan adalah investasi yang tidak ada percuma-percuma. Selama syuting mama dia baru sekarang bener. Itu adalah jalur pendidikan atau akademisi yang Oh itulah pendidikan tinggi tapi begitu kelakuannya. Sama-sama aja kalau nggak cewek, hantem-hantem juga. Raden Ayu. nggak usah belajar. Pasti nanti nilainya bagus. Saya ada jimat. Kalau gini-gini ini namanya mursid. Srik. Nama bapak ini Mursid. Lu kalau kita pakai jimat lu jadi
Jawabnya lancar. Lancar. Ah, gue nggak percaya kayak begini-beginian. Lu belum tahu sih. Gue pernah ngobrol sama orang pinter. Kamu karir bagus. Hanya percintaan kamu aja yang kurang bagus. Kamu minum nih dari Mbah. Kenapa Mbah? Kamu akan cepat dapet jodoh. Iya minum set. Minggu depan gue diputusin. Ayo gue udah percaya lah. Makanya terus waktu itu gue pernah katanya, waktu gue mau berantem, gue dibawa sama temen gue, nih ada dukun yang lu bisa mempandi bacok. Gue dikasih kayu kecil, dibaca-bacain sama dia, katanya kuat karena dia udah pakai. Habis ngasih dia keluar, kakinya nginjek seng, berdarah. Gimana mau ngobat gue udah mempandi bacok, gak gue pakai akhirnya. Ceritanya kan harus percaya. Ya udah deh, kita percaya deh. Karena kalau kita semua nggak percaya, cerita ini nggak ending-ending. Kita percaya aja. Iya Den. No di sini tulisannya percaya. Denny Tapi Raffi. akhirnya percaya sama apa yang dikatakan Udin. Ya wes lah ini. Harusnya lu kalau semua orang percaya sama yang dikatakan lu, nama lu ganti jangan Udin. Apa? Rudi. Kenapa Rudi? Percayalah apa yang dikatakan. Mungkin lah apa yang dikatakan lah. Ini ada maharnya. Kalau mahar berarti nggak murah dong ya? Mahal. Mahal. Mahal itu ya ada Alat penggantinya, tebus. alat tebusnya. Maksudnya berapa lu minta? Berapa udah to the point? To the point aja berapa? Kalau di depan cewek-cewek gini untuk masalah duit bagi gue sih wah masalah banget. Kalau gue duit nggak masalah ya, di rekening tabungan gue nolnya sampai keluar buku tabungan. Makin banyak deh. Ini buku tabungan segini nih, nol di sini sampai sini nih. Kalau orang bilang ngomong anggap aja iya. Ya udah berapa? Agak sombong. Ya ini pokoknya harus ada maharnya dan caranya juga gampang. Ada berbagai macam cara. Nanti para pemirsa jangan khawatir ya, bumbu-bumbu sudah ada di sini. Tolong dipegang dulu, tapi ada maharnya, ingat ya. Berarti gue harus bayar seharga yang lo sebut nanti. Ini gue pakai nih. Ditelan, dipakai. Ingat maharnya murah 200.000, 300. Satu orang maksudnya? Satu orang dong. Loh ini Entar mahal. gue beli satu aja, yang lain kan gue bagi-bagi sama aja kunci jawaban. Lo gimana sih? Jangan duitin dong sama gue. Mau lulus ujian nggak? Nilainya bagus nggak? Nilainya dapat bagus nggak? Dapat 4,00. 200. Bener ya kalau pakai ini harus bagus ya. Iya, ada caranya lupa saya. Ada caranya. Ini 200. Yang pertama ini, aduh terima kasih. Siap, kamu nggak bayar? Ntar kan salah aja. Oh gitu. Ini bener kok dari pokoknya nanti kalau ketemu dosen atau siapa sambil dielus-elus cincinnya, terus ngomong mantranya. Toyam coker, soto ayam, soto ceker. Melet 3 kali. Bareng. 1, 2, 3. Toyam coker, soto ayam, soto ceker. Agresif banget. Orang ngajar kan mau ujian. Dia jangan jujur. Ayam. Tuh, 2, 3. Toyam coker, soto ayam, soto ceker. Coba. Ayam coker, soto ayam, soto ceker. Kita bisa. Satu lagi belum ini. Coba. Jangan dekat kita. Gue udah mendengar suara hatinya. Kok gue yang ini sih? Serius. Lihat wajahku. Anda kan? Ih, lu nafsu banget kelihatan. Ih, nafsu banget. Jangan ketawa. Bareng. 1, 2, 3. Toyam coker. Soto ayam, soto ceker. Cobain dong makanannya dong. Makan dulu dong. Makan dulu. Ini kita buatin. Ya. Enak ini. Coba makan. Ini aku buatin spesial buat kamu. Ini namanya sandwich kering. Ini biar besok kembali ke cerita ya. Iya. Biar besok Terus karena gimana? bagus Setelah kita megang ini, baca mantra terus. kita bekali dengan minuman. Kalian harus minum satu-satu. Oh, betul. Ini ada mantranya di sini. Oke, terus. Kita bakar. Wih.
Oh, ini mantranya. Semua rumus atutan. Wih, keren banget si Udin. Kok nggak jadi-jadi? Harus. Ya, Duk. Kan? Ya, Duk. Kok harus pakai tangan aduknya? Kurang manis. Tapi itu kalau setelah kita minum itu, kita akan pintar gitu dia. Secara otomatis gak usah belajar, Nggak nilai kita usah akan bagus. belajar, Coba kiloin aja. nih gua ada soal-soal, coba lu minum dulu, lu jawab soalnya. Ya enggak, lu harus contohin dulu. Lu udah bayar. Kan gue bayar. Gue kan buka dulu Dalam dong. manajemen pemasaran, tuh, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemasaran. Tuh, poin-poinnya apa aja cepetan. Coba lu minum. Lu jawab, lu minum terus lu jawab. Kan sekarang lu nggak tahu kan? Lu nggak tahu jawabannya kan? Nah, coba lu minum. Nah, lu buktiin aku. Lu tahu. Cepetan. Coba minum. Cepat. Gua harus perlu bukti karena gua udah bayar. Kalau nggak gue lapor polisi lu. Nah, gini usulnya sutradara itu kan begini. Nggak apa-apa. Yang penting gue udah dapat duit. Di mata mereka, gue jadi orang pinter. Biar ceritanya lebih seru, diminum deh. Yang penting asuransinya ada. Visi dong. Oh, Bang habis. Nggak boleh disembur. Nggak boleh sembur. Nggak boleh sembur. Nggak boleh sembur. Sembur lapor polisi bahwa ini penipuan. Oke, coba sekarang jawab pertanyaan ini. Pertanyaan nih. Hal-hal apakah yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemasaran menurut helikopter? Apa jawabannya? Helikopter. Belum bisa, minum lagi. Lu kan lu belum bisa. Belum bisa jawab. Kata lu kalau udah minum ini harus langsung pintar. Kan beda jurusan, itu marketing lu minum. Nah, kalau namanya ilmu itu berlaku buat apa aja, semuanya. Kasih pertanyaan yang dasar kan Ya udah. Sastra. Bisa nggak sastra? Bisa. Ya minum beneran. Ada nggak? Dulu, ini masih sejarah. Masih mikir tuh, gue tahu. Gue dapet bahannya. Dia balik-balik. Dia masih mikir kepalanya apa. Nih, Ya, sastra. gue baca sendiri. Ya. Oke, gue baca Lu sendiri. mikir sendiri. Lu enggak deh. Coba. Sebutkan salah satu sastrawan angkatan 45. Dari negara Rusia. Sastrawan Rusia siapa? Sastrawan Rusia. Coba. Ini bukti kalau bisa perabu itu marah. Ayo lo. Ayo kabur. Ayo bahaya. Ayo. Wah bahaya. Guru spiritualnya marah. Masa gue dibilang apa nggak bisa jawab pertanyaan kecil lah. Lumayan dapat makanan. Cabai. Aman. Raden Ayu. Ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti betapa hilang permataku, hilang harapanku yang ku puja sejak dulu kala. Aku tak berjanji, mengapa berjanji pada saat aku menderita. Kebiasaan lo ya. Kirain sebelah sini. Lo nyamar mulu. Tujuan lo cuma gangguin kita doang lo. Ini siapa yang bikin nih? Lo yang bikin. Kagak, Pak. Oh, datang saya.
Asin, Pak. Oh telat. Bos Wandi ini anak buah lu baru datang. Baru datang lu. Kita udah sketsa ke-6 dia baru datang. Sketsa ketiga ini. Heeh. Lo dari mana lo? Dari tadi. Tadi dia tadi lu. Lu kru di sini yang belagu lu doang. Kru yang belagu datang terlambat lu doang. Kru yang pengen masuk TV lu doang. Lu pasti nyamar-nyamar. Tuh. Lo nyamar. Dari kemarin lu selalu nyamar biar bisa goda-godain kita. Hah? Pengen ngetop lu, ngirim frame mulu. Siap. Emang lu pasukan? Pergi. Lu mau ngetop. Lu tabrakin dulu mobil di jalan tol. Ah, itu mas saudara, Pak. Orang kira ditabrak. Masih terlalu gitu. Bawa tuh wig lu. Dia kebiasaan, Pi. Dia tuh selalu nyamar-nyamar, pakai wig panjang, kalau nggak pakai baju yang aneh-aneh. Pengen ngetop, pengen kayak kita. Kala jemari menari. Permisi. Ah, iya. Wah, kirain seakan. Maaf. Kirain saya itu. Kirain saya. Kok itu orangnya sono? Kirain aku, kamu dia. Biasanya soalnya dia yang Biasanya dia suka itu. Iya, Mak. Diam. Bilang diam. Tidak boleh ada yang bicara. Enggak, soalnya Kamu juga. biasanya dia yang nyamar-nyamar. Kamu siapa? Kamu sakit ya? Kok bibir kamu pucat banget? Tidak boleh ada yang menyentuhku. Tidak boleh ada yang menyentuh. Cium boleh dong. Kamu Siapa nama kamu? kamu siapa sih datang ke sini? Sudah lebih baik kalian diam. Basah lagi. Kamu udah basah ya? Kamu udah basah ya? Aku belum apa-apa. Aku belum apa-apa udah basah. Kamu diem aja sih. Kamu polkadot ya? Siapa kamu masuk-masuk ke rumahku? Aku mau ketemu sama Udin. Udin. Hah? Ngapain Udin yang dicari? Udin itu pembantu di rumah ini. Bosnya aku sama Denny. Masa kamu mau cari Udin? Cari yang ganteng dong kita berdua. Aku jomblo. Kalau dia udah punya istri. Belum cerita ke mahasiswa. Enggak, lu biar tahu orang-orang lu udah punya istri. Iya. Orang juga tahu masih diomongin mulu. Muka kamu tuh ganteng ya. Tapi kisah cinta kamu itu cukup berantakan. Dia ternyata parah, Mita Rusada. Paranormal nih orang kira-kira bisa. Bisa kebaca lu padahal baru ketemu lu, Pi. Padahal kamu baru ketemu sama aku, kok kamu bisa tahu kisah cinta aku ini berantakan? Oh, tentu saja. Coba sini tangan kamu. Kamu itu pernah cinlok. Mana cinlok? Iya. Sekarang Sama juga siapa? Sama siapa? Dulu sama penggemar dia. penggemar. Cinlok sama penggemar. Nggak apa. Inisialnya TM. 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 Tias Mirasih. Kamu penggemar kan sama-sama artis itu. Itu artis juga. Ya, mungkin kamu tidak tahu kalau dia mengemari kamu dulu. Oh, gitu. Tias Mirasih itu dulu penggemar lu. Tias, kamu ngefans sama aku ya? Cie. Kamu juga masih menyimpan cinta yang sangat dalam. Kepada dia? Enggak. Bukan. Kepada perempuan lain. Enggak. Siapa? Inisialnya LCB. Laudia Cynthia Bella. Kamu jomblo. Itu beneran banget. Enggak. Kamu masih sayang banget sama dia. Enggak. Enggak dia udah nanti ntar jangan Apa- gitu. apa Bukan kamu- kamu jangan ntar Cikonya nonton keluarganya disangai gue masih ngarep. Enggak Ciko, gue lu kalem aja, lu bisa milikin Bella, gue enggak akan ganggu. Enggak, kamu tuh ngerasa kalah aja sama Ciko. Ih, Karena mungkin ngerasa Ciko itu lebih ganteng daripada kamu. Jadi enggak. Enggak, gua sama Ciko kenal deket, baik, kenal teman. Lihat, muka kamu tuh merah banget. Muka aku nggak emang gue kenal sama si Ciko, kenal sama Bella juga kenal. Biarin aja mereka bahagia, gue nggak ganggu orang masa lalu gue. Lu jangan bikin kompor-kompor. Bukan di paranormal Oh cuma iya, baca doang. aku tahu kenapa kamu kayak gitu. Kenapa? Kamu udah punya pengganti kan? Belum. Kalau sama Ente Mika Tambayong. banyak Bukan banget Mario ternyata Teguh. Lu perempuannya. pernah deket sama Mario Teguh? ya? Mario Teguh. Itu ente. Enggak, kamu pikir Oh, sekarang udah gak suka cewek? kamu kok Itu ngomongnya? siapa sih Mika Tambayong? Kok dilepas tangan aku? Kamu Udah selesai, udah gak penting, gak suka lagi sama cewek kan? kok gitu sih? Aku Sekarang masih bisa. giliran kamu, diam. Aku masih bisa sama kamu. Aku
aku tidak mau sama kamu. Ih, nolak duluan, nyobain dulu kali. Sekarang giliran kamu. Emang kamu tahu apa tentang aku? Enggak, diam, gue gak mau sama kamu. Serius kamu tahu? Sini. Ini siapa sih ini cewek nih? Dia peramal katanya. Diam, kamu jangan banyak bicara, kamu sudah selesai. Duduk aja, duduk Rama. Duduk. Ya minum dulu nih orang kasihan. Minum dulu biar kamu tuh tenang. Ya tenang, ramalnya Tenang, lebih keren. ramalnya lebih enak. Kamu bisa pandang gitu ya. Kamu ramal. Kenapa kamu? Enak? Masa sih? Coba. Aduh. Gak enak. Gak enak ini mah. Raden Ayu. Aku punya yang ngasih. Beban pikiran kamu tuh cukup berat ya. Kamu kalingan muka kamu. Iya. Beban pikiran aku Apa cukup aja? berat. Maksud kamu gimana? Aku rasa kalian pacaran. Oh. Kamu ngeliatin kamu. Beban pikiran kamu tuh cukup berat. Karena Kamu pengen beli mobil seharga 1,6 M kan? Wih, iya dia baru mau beli mobil dia mau. Mereknya Porsche. Porsche, iya bener. Kok kamu tahu sih? Aku rasa itu semua tuh cuma mimpi. Jangan garang. Mau jual mobil hitam aja belum laku sampai sekarang kan? Jual mobil. Oh, lu mau jual mobil? enggak kan ada satu lagi yang di rumah mau. Yang CR-V. Mau dijual katanya buat ke pasar. Enggak, dia mau jual, dia mau beli mobil 1,6 M tapi duitnya belum ada dan itu masih kurang. Jadi ya dia Aduh, diomongin di depan TV lagi. Aduh. Nggak usah dibahas yang itu. ya udah lupain. Orang tergantung udah denger. Satu lagi. Jujur ya, kamu harus jawab dengan jujur. Mobil Mini Cooper kamu itu bayarnya cash apa kredit? Kan gak enak dan kalau Kredit. Kredit berapa? katanya kamu bisa ngeramal. Oh, kok ngeramal kamu nanya? Enggak, kalau diramal itu ntar dia malu. Lebih baik Enggak malu. Nggak malu. Orang gua udah bilang kredit. Ngapain malu? paling 5 tahun ya. Kelamaan. 5 tahun kelamaan. Ya udahlah, lupain aja. Ini mau ngeramal atau membuka aib sih? Aku Lu ngeramal. peramal apa orang dealer sih lu? Aku ngeramal dia, biar dia tuh tahu kalau misalnya dia mau beli mobil 1,6 M itu masih lama. Enggak, katanya di Januari dia mau beli. Katanya. Enggak tinggal beli lagi. Beli dia udah ada duitnya. Dia aja di aku masih ada 500 juta, aku masih utang. Masih ada dia. Utang buat apa? Hah? Ada kemarin aku ada kebutuhan. Dia mau banyak duitnya. 300 lagi. Oh, udah dibayar sama aku. 150 sisa 355 lagi ya. 500 minjem, udah dibalikin 150 sisa 355 lagi. Tapi kelamaan lu. Hah? Kelamaan lu gitu bilangnya sebulan. Iya, Dek, lu ya jangan bilang-bilang. Belum keluar duitnya. Ya, Mira bayarnya enak nih kan dibuka di sini. Katanya kamu ini terkenal sama rayuan gombal kamu. Ih, pengen banget dia lagi. Gua mau banget ya Raya. Udah buruan. Oke. Rayuan gombal. Aku ngencengin gasper dulu kan. Kamu pengen ngasih sesuatu sama Enggak, Raffi. rayuan gombal. Sekarang aku juga pengen ngasih sesuatu sama kamu, tapi aku takut kamu nggak mau. Enggak, aku mau rayuan. Iya, kalau aku mau ngasih sesuatu kamu mau mau. Mau. Tahu nggak apa yang mau aku kasih? Aku mau ngasih seperangkat alat sholat tunai. Bohong, sholat kok mau ngasih. Ceritanya gue itu mas kawin, Oh, kan gue disuruh ngerayu. Berarti kamu nggak setia dong sama istri kamu? Iyalah, sebentar mau copot tuh, copot dah. Coba. Pindahin ke sini. Oh keren, jadi kayak orang India. Ya. Jenggot sini atuh sini. Bang Opi kumis, masak aja.
Ini bagusan gini. Bagusan gini. Sini tangannya. Kok galak banget. Banyak bercanda kalian memang. Kan acara komedi. Sini. Tutup matanya. Gak boleh ngintip. Kamu ngapain? Dia minta tangan aku juga. Gak usah. Ih, kamu tuh galak-galak tapi kayaknya Kamu galak. Galakin aku dong. Diam ya. Jangan ngintip. Ini tikus doang. Masa buaya takut sama tikus? Raden Ayu. Aku tuh seneng banget cewek yang bisa ngebaca orang, ngebaca apa yang akan terjadi. Karena kemarin waktu aku diramal sama orang itu baca pikiran aku. Selama baca pikiran aku dia selalu nyebutin nama kamu. Tahu gak kenapa? Karena emang cuman kamu yang ada di pikiran aku. Gombal. Ingat kamu itu udah punya istri. Gak boleh gombal-gombal sama cewek lain. Kan di cerita ini aku bujangan sama Rapi sama-sama mahasiswa. Oh iya tuh. Iya. Lagi istri aku juga belum tentu nonton kok jam segini. Aku telepon suruh nonton aja gimana? Kamu kan nggak tahu nomor handphonenya. Oh iya. Mumpung nggak ada Raffi, sekarang gue mau godain dia. Karena kalau ada Raffi, masih repot gue saingan sama dia. Kemarin kan kamu megang tangan aku. Kamu ngebaca aku. Aku sekarang mau baca kamu, boleh nggak? Boleh. Coba lihat tangan aku. Tutup. Buka. Tutup. Kamu orangnya penurut. Kenapa atau dari mana? Itu barusan aku suruh buka, aku suruh tutup, aku suruh buka. Berarti kamu orangnya penurut. Nih, aku baca lagi ya. Kamu pegang deh. Tangan aku agak kasar ya. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena kamu tukang kuli bangunan. Salah. Karena aku sedang membangun istana cinta di hati kamu. Kamu sama aku aja, jangan sama Raffi. Itu terserah aku dong. Sama Raffi ya, kamu ntar pasti kecewa deh sama dia deh. Dia tuh yang suka banyak. Tuh, aku nggak mau kecantikan kamu ketutup sama rambut kamu. Aku pengen kamu tuh kelihatan cantik. Tuh. Aku punya satu permintaan. Kamu mau apa? Aku mau kamu. Nggak jadi deh. curang banget sih Denny. Udah main tikung-tikung aja. Wah, gua kalah start nih. Udah kaosnya hitam-hitam lagi berdua. Udah kayak mau ngelayat. Hei. Kok kamu sama Denny sih? Lu kan nggak ada di adegan ini, film ngapain nongol? Aku suka maksa-maksain kadang. Gua sama dia lagi rayu-rayuan. Ntar yang datang Udin, lu nongol. Ada gua di sini. Nggak ada, mana coba naskah? Emang lu ada? Naskah. Cok. Darce, sini. Coba sini dulu, sini. Sini dulu, Cok. Sini. Coba. Darja, lu sini. Sini lu. Cak. Coba lihat lu baca nih, lu suruh duduk si Darja nih. Ada nggak? Di sini Raffi nggak ada sih emang. Yang suruh gua masuk siapa? Lo yang gua suruh masuk. Jangan gitu lo ya. Gua nggak ada di segmen ini. Suruh Raffi masuk. ada nggak? Hah? Ada. Harusnya ntar Udin dulu baru Raffi. Lo tadi yang nyuruh masuk ke lo. Dia mau kabur dia mau. Kenapa lo restuin? Harusnya lo ngelarang dia tadi masuk. Ya? Oh, lo mau ngerjain gue tadinya kan? Lo mau ngerjain gue. Jadi gue lo yang gua kerjain. Lo sembarangan. Lihat dulu, dia tahu siapa tadi yang bawa? Si Albar. Lihat ketawanya Albar. Ambil gambarnya si Albar. Lihat ketawanya puas banget si Albar. Oh, ketawanya puas banget. Cok, lu siapin jalan-jalan. Aja lihat si Albar ya. Ntar gue yang makain ke dia. Siap. Jadi gue belum masuk nih. Lu belum masuk. Yaudah lu masuk udah nggak apa-apa. Tanggung.
ke syuting apaan sih? Mau diedit juga susah. Udah masuk kan udah bocor tadi di sini. Tadi gua Lu disuruh ngomong ma- testimoni si Dene, rambut bajunya hitam-hitam kompak. Gua kan denger. Tapi kan gue disuruh masuk. Dewi, kamu ngapain sih mau dirayu sama dia? Kalian sama aku masih single, kaya. Ya, meskipun percintaannya kemarin gagal. Kamu udah suka sama yang muda lagi sekarang. Iya dong. Lalu asli kamu tuh cantik, tapi dengan bibir kamu warna hitam gini malah kelihatan nggak banget. Sini aku hapus. Malah nggak bagus kamu pakai bibir warna hitam gini. Aku pengen cewek cantik ya harus kelihatan cantik. Iya loh, kadang kreatif di sini tuh suka maksain. Iya. Cewek cantik, bibir di hitam-hitamin. Jadi nggak kelihatan cantik, percuma dong lu bayar dia. Ih, tapi lo itemin itu. Itu mah item itu. Gua hapus tadi. Lo hapus dari mana? Udah. Lihat tangannya dia. Enggak, Oh iya ada. gua tuh nggak jahat sama cewek. Kamu bisa nyanyi kan? Bisa lah, aku kan dulu personil BBM. Sekarang aku ngeluarin album sendiri. Judulnya bukan Rama Sinta. Aku bukan Rama, kau bukan Sinta. Yang ini apa yang ini? Kita Ini buruan. sangat berbeda. Aku gak suka pedas. Buat aku. Emang cabai bisa makan gitu ya langsung? Bisa udah dipesan yang buat syuting. Nah ini apa yang ini? Emang ada cabai yang buat Ini. syuting properti. Ini. Tapi kamu juga makan. Enggak, kamu nyanyi dulu. Suapin tapi ya? Iya. Ih kamu nggak mau sama dia mesra, sama aku nggak ada mesra. Beda kali ya sama gue mah. Cium tangan lu ngaji lo. Udah buruan. Putus nyambung. Oh. Tapi itu nggak ada yang pedes. Nyanyi. Satu nggak suka pedas. Putus nyambung, putus nyambung. Sekarang putus, besoknya Udah mandi. berdiri. Ya. Udah berdiri aku dari tadi sebelah kamu. Tadi aku datang dia berdiri. Aku udah berdiri. Ya udah. Nih, makan lagi. Kok dibuang? Kan buat syuting. Oh ulang. Tapi cium nggak? Ayo ulang, udah beres. Tadi nyanyinya belum beres, nyanyi dulu. Udah buruan, nyanyi dulu. Nyanyi ya. Nyanyi. Putus nyambung. Sekarang putus, behok yang menyehal. Ini yang bener lo. Masa behok emang nyahal. Besoknya menyesal. Ih, orang pedes mau minum lo, orang pedes meluk cewek lo. Mau minum? Si Rapi tuh paling gak dengan pedas, makanya gue demen banget kalau dia kepedesan. Gimana rasanya, enak kan? Si Rapi udah suruh makan pedes. Sekarang jimatnya mana? Kamu kasih jimatnya ke aku. Jimat apa? Kata si Udin semua jimatnya. Pedas. Sakit. Aku tuh nggak punya jimat apa-apa. Kok nggak punya? Gimana kamu? Katanya kamu punya. Gini nih, sebenarnya itu adalah aku ini bukan dukun. Aku ini cuma bantuin Udin karena Udin cerita ke aku kalau dia itu lagi butuh duit banyak banget buat keluarganya. Wah. Ya, aku iba ngeliat mukanya Udin yang melas gitu depan mukaku. Akhirnya aku bantuin. Ini biang keroknya Udin. Nih, katanya dia yang nyuruh lo. Dia tuh bukan peramal. Aduh. Lo mau Enggak, bohongin jangan. kita? Enggak, ini kan mendesak situasinya. Jadi kamu bohong nggak? Sebenarnya jimat itu di mana? Aku nggak tahu, aku disuruh Udin, dia yang nyuruh aku. Jadi semua ini hanya fitnah belaka. Ini bohong. Modus. Bahasa lo kayak di sinetron fitnah belaka. Orang main sinetron. Tapi udah bungkus sinetron kemarin. Nggak nyampe 2 bulan bungkus. Sini lo, maju lo. Ya, tapi jimatnya kan manjur gimana? Jimat apa kata Karena dia kan- nggak ada jimat? Lo iya kemarin dikasih. Tadi gue makan Itu pedas. jimat lo. Gua- Iya, terus kenapa? Lu juga harus ngerasain apa yang dia rasain. Oh ya nggak bisa gitu mas. Nggak bisa belajar, dia bisa. Nah, ini cabenya Nggak, goyang Bang Jali satu kaki Sambil makan pedas. sambil makan pedes. Gue tadi udah dibohongin. Lu ini mau ke mulut apa ke mata? Ayo.
Kalau mau ke mulut, buka mulut. A. Tadi dulu. A. Jangan dipatahin dong. Maaf. Ini nggak pedes, ini properti. Gue enggak, tadi enggak pedes gue. Oh, udah. Serius, dia nggak boleh minum Ya udah. cuma dikit.